ini mensupport teman-teman ya. Persembahkan NIP-nya, persembahkan baju PNS-nya buat orang-orang yang tersayang. Amin. Semangat pokoknya. Kita akan bantuin teman-teman ya. Oke, hari ini kita bakal bahas materi tentang TKP semuanya. Nanti ada TKP 1, TKP 2, TKP 3 lengkap ya. Oke, sebelumnya aku pengen ini, mungkin bahasanya apa ya? Memperjelas yang teman-teman tanyakan. Katanya kemarin ada yang nanya, cuman masih bingung gitu ya, tentang ini logika matematika. Apa mau dibahas sedikit atau enggak gitu? Boleh, kalau misalnya teman-teman nanti mau nanya, boleh ya. Jadi setiap hari Sabtu itu biasanya yang ngajar memang Mbak Evi, karena aku biasanya kalau hari Sabtu itu ngajar dari pagi sampai sore biasanya gitu ya. Kadang-kadang malah sampai malam. Nah, biasanya kalau Sabtu memang diajar sama Mbak Evi. Nah, kalau aku sendiri teman-teman, aku dari tahun 2013, ya kalau Bimbel Al-Faiz dari tahun 2015 ya. Dari tahun 2013-14 aku sudah mengajar materi-materi kedinasan, di mana materi-materi kedinasan itu sama kayak materi CPNS ya. Dan akhirnya Al-Faiz juga membuka les kedinasan dan juga membuka les CPNS. Dan alhasil alhamdulillah banyak yang lulus dan terbantu gitu. Jadi makanya kalau ibaratnya kalau untuk pengalaman ngajar materi-materi CPNS sudah lumayan lama gitu, dan untuk soal-soalnya juga terupdate teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa bandingkan lah untuk soal-soalnya ya. Oke, nah untuk logika matematika mungkin ada salah satu bagian yang paling sulit di logika matematika ketika ketemu soal seperti ini misalkan ya. Sebagian intan bersifat kuat, semua yang kuat tidak mudah patah gitu kan. Nah ini adalah soal-soal yang muncul di tes ya. Mungkin teman-teman udah tahu kemarin jawabannya yang E itu kan ya. Nah, sebenarnya kalau kita gambar itu ada cara manualnya. Makanya kenapa kemarin Mbak Evi menggunakan tips ya supaya lebih cepat. Aslinya tuh kita gambar. Sebagian intan bersifat kuat. Nah, misalkan gini, sebagian intan, kita tulis ini sebagian intan. Oke, ini misalkan intan. Sebagian intan bersifat kuat. Nah, yang ini kuat. Ini cara manual ya teman-teman ya. Oh, berarti ini Kak, sebagian intan bersifat kuat. Nah, kalau misalkan kita gambar gini teman-teman, oke. Tapi sekali lagi aku nggak begitu rekomendasi sih, karena kalau tes ini ngabisin waktu ya. Oke, ini kuat, ini intannya. Kalau ini sebagian intan bersifat kuat. Kalau yang ini apa teman-teman? Coba komen. Kalau yang ini apa? Mbak, suaranya jelas Mbak? Jelas ya Mbak? Aman, okay. Nah betul Mas Taufik dan teman-teman, ini semua intan bersifat kuat karena intannya ada di dalam. Karena intannya ada di dalam, maka semua intan bersifat kuat. Nah ketika teman-teman ditambah lagi dengan ini nih, semua yang kuat itu tidak mudah patah. Nah tidak mudah patah berarti di semua yang kuat ya kan. Nah Kak, ini gimana Kak? Semua yang kuat tidak mudah patah. Berarti gambarnya gini. Ntar aku gambar ini ya. Oke. Nah ini intan. Oke. Ini aku bahasnya udah kayak UTBK ini teman-teman. Ini UTBK sesulit ini gitu ya. Oke, aku buat 2. Teman, ini intan. Oke. Dan ini kebetulan soal asli ya yang aku ambil ya teman-teman ya. Soal asli. Oke. Nah, ini sebagian intan bersifat kuat, sebagian intan bersifat kuat. Tapi katanya semua yang kuat, ya semua yang kuat tidak mudah patah, tidak mudah patah. Berarti semua yang kuat itu tidak mudah patah. Berarti bisa aja semua yang kuat tidak mudah patah. Oke, berarti ini. Bentar, kok kebalik. Semua yang kuat tidak mudah patah. Berarti tidak mudah patah di sini. Bisa gini. Ya enggak? Ini kan berarti semua yang kuat itu tidak mudah patah. Ini tidak mudah patah. Atau bisa gini. Nah, itu ya. Ini tidak mudah patah. Nah, semua yang kuat itu tidak mudah patah, teman-teman ya. Nah, bisa aja tidak mudahnya patah itu beririsan. Nah, kalau ini berarti apa, Kak? Berarti ini sebagian intan, ya kan? Sebagian intan tidak mudah patah, gitu kan? Sebagian intan tidak mudah patah. Tapi bisa aja, ya. Bisa aja gambarnya kemungkinan seperti ini gitu kan. Tetapi biasanya yang ditaruh di pilihan jawaban pakai yang ini teman-teman. Nah makanya rata-rata
sebagian intan itu tidak mudah patah. Nah, ini jawabannya yang E gitu. Gitu. Jadi kita lebih memilih yang sebelah sini. Nah, gimana menurut teman-teman? Ada nggak yang mau ditanyakan? Di dalam kuat, semua yang kuat tidak mudah patah, teman-teman. Berarti kuatnya ada di dalam tidak mudah patah dong. Ya kan? Semua yang kuat tidak mudah patah. Oke. Nah, nomor 14-nya belum aku ini. Coba Mbak ya, bentar Mbak. Aku buka yang 14-nya, Mbak. Ini Mbak, Iya, bisa Mas. Mbak ya? Oke, bentar. Bisa. Oh, ya ya. Jadi ceritanya 14 itu ngetiknya typo. Nanti tak tunjukin typonya di mana. Sabar. Alah, gara-gara 14 toh iki jadi bingung iki. Duh, 14 iki tenan soalnya iki. Wis. Tuh, Pak, enggak 14, 20, 21. Bentar. Tenang. Typonya tak tunjukin nih. Aku baru lihat ternyata aku yang ngetik. Nah, ini coba lihat yang B sama E, sama enggak maknanya? Yang B sama E sama enggak maknanya? Sama enggak? Sama dulu enggak maknanya? Sebagian mahasiswa yang tidak menguasai bahasa Inggris pandai bergaul, tidak menguasai bahasanya dan pandai bergaul. Sama kan? Nah, ini sebenarnya salah satunya itu enggak ada tidaknya. Gitu. Oh, ini tidaknya dihilangin gini, tak? Ya, jadi sebagian mahasiswa yang menguasai bahasa asing dan pandai bergaul. Jadi sebagian mahasiswa menguasai bahasa asing dan pandai bergaul. Jadi jawabannya bisa yang E kalau yang tepat. Nah, sebenarnya A, B, C, D, E ini kalau pilihannya kayak tadi ini memang ragu semua sih. Tapi kalau misalkan ini dibenerin, nah ini yang mantep yang E teman-teman ya. Yang mantep gitu. Gitu, gimana? Mantep dulu nggak nih? Boleh ditanyain, silahkan ya. Silahkan ditanyain. Ini pakai rumus bisa ya kan? Ya kan, sebagian mahasiswa menguasai bahasa asing, semua yang menguasai bahasa asing pandai bergaul gitu kan. Oke. Sabar. Oh, ini ada yang kutil, Mbak. Oh, sabar. Ini apa nomor 14 ini ada yang tipenya di mana ya? Jadi harusnya jawabannya cuma menguasai Pak. Ini kalau A ini salah ya teman-teman ya. Jadi ini tuh memang A, B, C, D, E-nya ini meragukan semua. Jadi aku sambil mau kasih ini nih. Nih aku mau kasih tahu sesuatu di sini ya. Jadi kalau sorry ya gara-gara 14 teman-teman jadi bingung. Semoga 14 nih bukan menjadi persoalan sehingga teman-teman jadi malas belajar lagi gitu kan. Gara-gara 14 aku jadi bingung malas belajar logika. 14 ini typo jawabannya teman-teman. Serius. Jadi insya Allah aman ya. Jadi teman-teman bisa lanjutin belajarnya. Gak usah mikirin nomor 14 ya. Karena memang pilihannya yang typo gitu ya. Nah, terus A ke B kemarin udah dijelasin kan ya. Ini tidak sama dengan B ke A. Contohnya apa Kak? Contohnya semua guru dapat mengajar. Oke, apakah sama? Semua yang dapat mengajar adalah guru. Coba sama nggak? Semua guru dapat mengajar. Apakah semua yang dapat mengajar adalah guru? Beda, makanya berlaku ini tidak sama, teman-teman ya. Oke. Nah, Kak, ini biasanya level ini keluar di mana, Kak? Level ini biasanya keluarnya di UTBK. Kalau yang keluar di CPNS biasanya dia sampai level silogisme saja gitu. Silogisme udah dipelajarin toh kemarin toh. Nah, jadi ini levelnya biasanya mentok di UTBK teman-teman. UTBK itu tes masuk ke perguruan tinggi negeri gitu. Gimana, clear ya, aman ya teman-teman ya? Oke, pokoknya yang bingung mending tanyain aja. Ya, kebetulan ini masuk di UTBK materinya penalaran umum, levelnya di atas TIU. Aman? Oke, kalau aman aku langsung ke ini aja ya. Ini opsinya nih Mbak. Ini opsinya memang ini kayak rancu semua ini teman-teman ya. Ini rancu semua. Coba nanti aku cek dari buku. Oh, ini kebetulan yang aku masukin pas di nomor 14 ini soal UTBK. Ini pas soal UTBK nomor 14 ya. Nanti aku cek jawabannya tuh sebenarnya apa sih gitu ya. Nah, kalau melihat option ini memang semuanya meragukan.
Makanya wajar teman-teman kemarin katanya pada bingung karena memang pilihannya yang membagongkan, bukan teman-temannya yang nggak bisa gitu. Oke. Kak, silogisme sekali. Silogisme sekali. Loh, kemana udah nih kayaknya? Nih, kalau silogisme nih, ya. Misalkan, jika Vivi, ya misalkan, di sini ada yang silogisme. Kita cari yang silogisme. Mana ya, biar mantap deh. Oke, ntar Mbak semua. Oke, mana nih? Mana ya? Mana ya Mbak ya? Silogisme nih Mbak. Ini Kayaknya di situ nggak ada, Mas Web. yang Yang silogisme yang modus ada ya? part 2, silogisme part 2 kayaknya ada nggak sih? Entar ya teman-teman ya. Balah, aku lupa naruhnya di mana ini. Wadidaw. Udah habis ya? Oh, udah habis. Gini, misalkan biasanya dia menggunakan jika ya. Misalnya gini. Jika bingung, ya kan? Jika bingung, maka harus berdiri. Jika berdiri, maka harus tersenyum. Nah ini contoh dari silogisme teman-teman ya. Nah ini kan udah aku ajarin sampai rumusnya lengkap, sampai perubahannya kemarin udah tak ajarin semua. Jika P maka Q, jika Q maka R. Wah ini udah diajarin semua ya. Coret aja Kak, jadinya jika P maka R. Berarti jika bingung, berarti harus tersenyum gitu ya. Ya untuk yang nge-DM ya, sekali lagi nomor 14 tadi, itu optionnya typo. Jadi menurutku ya, nanti aku cek dulu ya, pilihan jawabannya yang benar tuh seperti apa sih seharusnya gitu. Karena memang pilihannya yang typo itu dari soal UTBK. Jadi nomor 14 levelnya yang level hotnya. Kan biasanya aku kalau membuat soal, itu aku urutin dari level yang yang mudah, sedang, sampai yang hot gitu. Aman sih teman-teman. Ya, intinya kalau untuk TIU itu aman banget sih. Udah aman sih kalau untuk TIU. Nggak sampai sesulit UTBK. Aman? Oke lanjut ya. Kita ke soal TKP. Oke. Nah teman-teman ya, untuk TKP itu berbeda loh. Kisi-kisi tahun 2021 dengan kisi-kisi tahun 2018 ke bawah sana ya. Jadi yang paling penting kalau untuk TKP itu ada 6 teman-teman. Ya, 6 apa 7 ya? Nambah radikalisme. Kita lihat ya. Yang pertama, pelayanan publik ini dari zaman dulu keluar sampai zaman sekarang ya. Ini kayaknya mendominasi deh untuk soal-soalnya ya teman-teman ya. Ini aku udah buatin kata kuncinya. Yang pertama adalah sopan, cepat, transparan. Ya, cepat tapi transparan. Netral, artinya kita nggak memihak. Misalkan kita benci dengan orang itu, kita tetap profesional aja melayaninya. Adil, kondisional dengan tetap mengikuti standar pelayanan yang efektif dan efisien. Nah ini kata kuncinya teman-teman sudah download ya seharusnya ya. Nah ini beberapa contoh soalnya. Ini masih yang gampang nih. Anda bekerja di bidang pelayanan di sebuah instansi pemerintah. Menghadapi suatu keluhan atau komplain dari pelanggan mengenai pelayanan instansi Anda. Yang Anda lakukan apa? Biasanya untuk mengerjakan soal TKP, triknya kita harus tahu inti dari persoalannya. Oh, persoalannya apa Kak? Kita bekerja di bidang pelayanan. Lalu ketika kita kerja di bidang pelayanan, ada yang mengajukan keluhan atau komplain. Maka tanggapan kita apa? Nah, gitu. Jadi intinya apa? Langsung cari. Oke, kan jelas mencatat, menyampaikan keluhan tersebut pada atasan. Oh, ini bagus Kak. Oh, ini bagus Kak, cocok. Mencoba membantu pelanggan menyelesaikan persoalannya. Nah, ini juga cocok. Dan ternyata kalau teman-teman bahas semua, TKP ini banyak yang cocok, Kak. Tetapi carilah jawaban yang bisa ya, atau mewakili semuanya. Mewakili dari semua masalah ini. Sebagai bidang pelayanan, ya, kita jelas ya memberikan pelayanan yang terbaik, ya menangani keluhannya juga ya. Nah, tapi tetap teman-teman sesuai dengan peranan kita. Nah, maka jawaban terbaik di sini adalah yang C. Lah, Kak, kan menyelesaikan persoalan juga bagus, Kak. Ingat teman-teman, menyelesaikan persoalan juga harus sesuai peranannya. Contoh ya, kita bekerja di bagian pelayanan di Auto 2000 misalkan, di ini apa namanya, tempat untuk kita servis mobil Toyota misalkan. Nah, customer service-nya kan itu kan dia juga memberikan pelayanan ya, mengatasi keluhannya sesuai dengan peranannya. Dia tanya nih, Pak, mobilnya rusak apanya? Rusak ini, itu, dia catat ya. Lalu nanti bagian yang nyelesainnya itu ada bagian di mekaniknya gitu. Jadi kita selesaikan
persoalan dari pelanggan kita sesuai peranan kita. Kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya materi yang keluar itu adalah sosial budaya. Nah, kalau menurut teman-teman yang tes, kayaknya ini materi yang menjadi penyelamat deh. Kayak ini yang paling agak mudah dibanding yang lainnya gitu. Kata kuncinya jelas ya, ini mudah nih. Kemampuan mengelola keberagaman lingkungan budaya, kemampuan membangun network sosial, kemampuan manajemen konflik, empati sosial, kepekaan gender, dan difabilitas. Nah, tipsnya utamakan jawaban yang mengedepankan nilai-nilai keanekaragaman sosial budaya gitu. Nah, lanjut dulu ya, nanti ada contoh-contoh soalnya, nanti kita coba bahas bareng-bareng. Kak, kemarin TI keluar berapa? Kata teman-teman STIS ya, yang kemarin udah tes duluan, mereka tuh keluar sekitar 10-15 soal tentang teknologi informasi ya. Nah, ini tipsnya, pilihlah jawaban yang menunjukkan kemampuan dan menggunakan informasi teknologi, alat-alat teknologi, dan mendukung kebijakan dan penggunaan teknologi maju yang mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik. Cerita uniknya adalah, siswaku bernama Raffi kemarin, dia sisa waktu 10 menit, ya kan? Dia memang nyisain TKP. Dia jadi setelah TWK, dia TKP, tapi dia lanjut TIU. Tapi TKP-nya nggak diselesaikan semua. Karena dia takut kalau selesaikan semua nanti waktunya nggak cukup di TIU. Jadi ceritanya, TKP-nya dia itu 10 menit, itu tinggal 15 soal. Ini cerita waktu dia setelah pulang ya. Alhamdulillah sekarang dia lulus dan ini sampai tahap yang hari ini masih terus lanjut. Nah, dia itu katanya, Kak, aku 15 soal ini 10 menit, aku nggak baca soalnya, Kak. Aku pilih yang kata Kakak. Pokoknya yang mau belajar TI, yang mau mengetahui TI, aku pilih, Kak. Dan ternyata nilainya ya 460 gitu. Jadi intinya kalau TI ini lumayan ya, lumayan mudah. Intinya kita cari pilihan yang menunjukkan kemampuan menggunakan informasi teknologi, alat-alat teknologi, dan teman-temannya. Oke. Nah, wah Dania ya, aku jawab ya Mbak ya. Mbak, kalau ke kedinasan kemarin untuk soal ininya, TKP-nya ya, itu sedang Mbak, sedang. Kalau TKP tahun 2018 Mbak, itu soalnya panjang banget. Panjang banget ya. Oke, jadi kemarin sedang sih, sedang ke sedikit. Jadi bahkan ada yang cuma satu baris pertanyaannya, terus jawabannya ini yang kribo hot ya. Oke, berikutnya ini adalah contoh soalnya ya. Jadi Anda ya, Anda seorang asisten ahli di sebuah perusahaan yang tidak paham teknologi. Nah, terus kemudian kemajuan IT menuntut Anda untuk membuat sistem baru dalam perusahaan. Nah, kata kuncinya apa? Kita tuh di sini ahli, teman-teman. Wow, kita seorang ahli. Nah, ini seorang ahli di perusahaan nih. Tapi seorang asisten ahli ya, berarti kan harusnya ya setidaknya kita tahu lah ya. Nah, di perusahaan yang tidak paham teknologi, kemajuan IT menuntut kita supaya bisa melakukan pembaharuan sistem. Nah, berarti karena di sini kita bukan seorang karyawan biasa ya, maka kita juga harus belajar gitu. Harus belajar biar bisa orang di sini kita sebagai asisten ahli ya di bidang IT ya kan. Nah, maka ya kita cari pilihan yang dia mau belajar juga dan mau mengembangkan. Kalau A menerima teknologi baru tersebut dan meminta tolong ahli perusahaan pengajarinya. Nah, dia hanya sekedar menerima terus dia minta tolong orang. Padahal di sini juga dia asisten. Nah, kita coba cari jawaban yang menunjukkan dia juga mau belajar gitu kan. Nah, ikut mengembangkan. Wah, ini bagus nih, berarti dia terlibat dan meminta ahli IT di perusahaan Anda dan mengajari Anda. Wah, bagus. Maka kita mesti condong ke B, teman-teman. Tetapi ternyata di pilihannya langsung aja lah ya, nggak usah kelamaan ya. Di poin D, ikut mengembangkan. Oh, ini sama Kak, kelasnya sama dengan yang atas. Bersama ahli IT, bareng-bareng berarti dia terlibat juga di perusahaan Anda dan Anda membantu menggerakkan anggota lainnya. Jadi ini lebih luas lagi ya. Jadi anggota lain juga kita ajak supaya mau belajar teknologi ini. Artinya ketika memang nanti sudah harus menerapkan TI semuanya sudah pada bisa gitu. Maka kita pilih yang D. Oke, untuk sampai 3 dulu deh. Ada yang mau nanya-nanya boleh? Nanti kalau nggak ada aku lanjut dulu. Oke, kayaknya aman sih nih. Ini masih tips-tips aja, lanjut ya, aman ya. Oke, nah profesionalisme dari tahun zaman jebot sampai sekarang ini muncul sekali lagi ya. Ini muncul teman-teman, ini yang keempatnya.
Nah, kata kuncinya mandiri, berpegang pada prinsip diri, dedikasi pada profesi. Jadi aku lebih ke profesi sih. Nah, ini profesi nih. Biasanya kalau profesionalisme itu biasanya itu dihadapkan dengan dua kasus. Nah, kita suruh milih kasus yang pertama biasanya tentang profesi kita, profesi. Yang ini biasanya tentang di luar profesi tapi mendesak. Nah, oke. Nah, Kak, kepiye Kak? Kita pilih yang mana? Ya, kalau misalkan bisa dan ada, biasanya cari yang nyelesain dua-duanya. Nah, kita mampu nyelesain profesinya, kita juga mampu menyelesaikan masalah yang mendesak. Kalau nggak ada, berarti lebih condong ke profesi, biasanya seperti itu. Ya. Oke, tipsnya utamakan jawaban yang menunjukkan karakter profesional seperti kemauan meningkatkan mutu kerja, teliti dan cermat dalam kerja, tekun dan daya juang yang tinggi, teguh, pendirian, dan efektivitas kerja yang tinggi. Nah, ini adalah contohnya nih. Nah, langsung aja lah ya, mungkin teman-teman sudah membaca ya. Jadi di soal ini kasusnya, kita ini mau presentasi. Mana nih ya? Denny sebagai perwakilan manajer cabang mendapat giliran terakhir mempresentasikan hasil kerja cabangnya selama sebulan terakhir. Di tengah jalannya presentasi, tiba-tiba Denny mendapat kabar dari rumah sakit, di mana yang sakit itu adalah manajernya sekaligus orang tua Denny, teman-teman. Nah, maka teman-teman gimana caranya cari jawaban yang bisa nyelesain dua kasus ini? Kan masalahnya dua. Denny mau presentasi, lalu manajernya sakit. Nah, gimana ya jawaban yang bisa menunjukkan ini gitu kan ya? Oke. Di sini tidak menunjukkan bahwa prestasinya bakal mendesak banget ya. Tapi kalau kita lihat pilihannya yang teman-teman sudah baca, itu ada yang ini nih. Langsung menghubungi asisten yang cakap. Artinya kan asisten yang cakap dia tuh mampu untuk menyampaikan presentasinya. Jadi nggak mengurangi dong, tidak mengurangi masalahnya kan. Orang dia juga bisa kok, cakap kok ya. Dia juga mampu, ya udah suruh gantiin dia presentasi dan kita minta ke peserta rapat untuk makluminya sehingga kita bisa berangkat ke rumah sakit untuk melihat kondisi manajer atau orang tua gitu. Gimana teman-teman? Boleh yang mau bertanya? Kalau nggak ada, tak lanjutin lagi nih. Ini cukup banyak ini karena masih pembukaan. Oke, nanti kita habis ini perjanjian ini. Kak, perjanjiannya apa Kak? Aku pengen teman-teman nanti apa yang udah kita koreksi, coba nanti teman-teman tulis ya. Bener berapa, salah berapa gitu nanti ya. Bener berapa, poinnya berapa gitu ya. Nah, kemudian jejaring kerja, ini ya jejaring kerja. Kemampuan adaptasi, kemampuan mengendalikan emosi, toleransi, tegang rasa yang tinggi, komunikatif, etika sosial yang tinggi ya. Terus yang terbaru adalah radikalisme. Nah, radikalisme ini ya sebenarnya apa ya bisa dikatakan nggak sulit-sulit amat sih. Harusnya teman-teman walaupun ini materi baru, ya kita sudah ada gambaran lah. Karena sebelumnya memang TWK juga ada kan tentang radikalisme gitu ya. Soal-soalnya, tipe-tipe soalnya. Maka radikalisme ini aku tulis secara lengkap, yaitu berasal dari bahasa Latin, yaitu radik yang berarti akar. Radikalisme mengandung pengertian berpikir secara mendalam tentang sesuatu sampai ke akar-akarnya. Nah, langsung aja ya, dalam KBBI, aja biar lebih cepat, takut waktunya nggak cukup, adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pemberontakan sosial dan politik dengan cara kekerasan dan drastis, sikap ekstrem dan dalam politik. Nah, jadi intinya tidak baik lah, dia memaksakan kehendak juga ini, kalau nggak mau orangnya nanti dipaksa dengan kekerasan ya. Oke, ini ciri-cirinya ya teman-teman ya, memberikan tanggapan terhadap kondisi yang terjadi, menuntut penolakan ya. Oke, tidak segan-segan menggunakan kekerasan gitu kan ya. Ini serem ini teman-teman ya. Terus ciri-ciri penganutnya ini intoleran. Dia kadang tidak menghargai pendapat orang lain, tidak mau menghargai keyakinan orang lain, fanatik, eksklusif ya. Terus evolusioner atau cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Oke. Ini cara-cara untuk mencegahnya. Nah, mungkin teman-teman juga sudah membaca. Jadi kita kasih kesepakatan sebelum kita ngerjain ya teman-teman ya. Jadi nanti TKP ya kan, standarnya bukan 156 ya. Kalau untuk CPNS lanjut ke 166. Teman-teman kerjain nanti ya, kita cocokkan. Jawabannya teman-teman aku pengen minimal dapat 185 itu paling minim. Kenapa Kak? Kemarin teman-teman yang dapat di atas ini rata-rata dia peringkat 1, 2, 3. Ya ini bahkan banyak yang dapat 195-an. Oke, ini rata-rata peringkat 1, 2, 3. Maka kalau teman-teman bisa dapat segini, aku yakin kayaknya bakal dapat deh peringkat 1, 2, 3 ya. Semangat ya.
Oke. Oke, kita mau ke ini. Nah, ini teman-teman, ya ini adalah materi-materi sebelumnya. Integritas ini ternyata banyak masuk ke TWK sekarang. Ini aku cantumkan supaya teman-teman tahu ya. Semangat berprestasi ini masuk ke tahun-tahun sebelumnya. Oke, ini tahun sebelumnya teman-teman. Oke, aku nggak usah bahas, bisa dibaca sendiri. Dan ini adalah aspek-aspeknya yang ada di materi tahun ini. Oke, udah dibaca ya. Oke, jadi radikalisme ini muncul di tahun 2021 diikuti dengan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang kita bakal latihan. Kita gimana? Udah siap? 185 ya minimal ya. Minimal 185, nanti ditulis. Bener berapa, salah berapa ya. Langsung di-skor aja, total. Siap ya, langsung ya. Oke, siap ya. Tolong di total yang jujur, nggak usah bohong-bohongan. Ini kan masih belajar lah, pokoknya jujur aja ya. Oke, Mbak Riza, silakan siapin polling untuk 2 soal. Aku kasih waktu 33 detik. Karena mungkin di rumah sudah ngerjain ya. Oke, 33. Oke, Mbak Riza. Salah Mbak, 33 menit. Sorry Mbak, salah. Lamaan Mas Feb. Oh Mbak, aduh. Oke, tak tungguin lah, nggak usah ribut biar fokus deh Mbak. Waktu itu ada yang bilang, oh jangan ribut Kak. Ya, nggak usah ribut. Mengganggu. Mbak, aku tak anteni. Oke. Tadi itu aku nanya balik itu, ini toh Mbak, aku udah ini apa namanya nyiapin dari tadi nasionalisme terus. Malah harusnya tadi tak ingetin lagi Mas Feb. Oh, jadi nggak apa-apa. Oke. Kalau udah banyak, luncurin Mbak. Kalau udah banyak, kita luncurkan. Mana? Masih 110. Masih 110. Iya. Oke. Mana? Luncurkan. Oke. Nah, waduh. Lah. Oke. Nah, aku mau kasih tahu teman-teman. Jadi besok kalau belajar di buku, Kak, kok soalnya bentuknya kayak gini, Kak? Ini berarti tidak hot. Nah, tidak hot. Nah, paham ya? Kak, bedanya kayak mana, Kak? Kalau soal hot itu biasanya kasusnya nggak cuma satu, ada 2 masalah kadang-kadang kan. 2 masalah kita bingung nih, maka itu hot gitu. Kita butuh penalaran buat nyelesainnya. Kalau yang nggak hot biasanya cuma 1 masalah. Yo, siapa bukunya yang bentuknya kayak gini? Biasanya ya ini soal tidak hot ini soal-soal zaman dulu. Aku sengaja contohin ya. Nah, teman-teman, ini permasalahannya adalah atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan kantor. Ini kalau dimasukkan ini bisa juga masuk ke profesionalisme ya. Nah, kan ini kita sebagai bawahan ya, ini atasannya melakukan rekayasa kantor. Misal, aku seorang guru nih, aku tahu kalau kepala sekolah ini ngelakuin rekayasa, misalkan melakukan korupsi gitu. Itu kota. Melakukan korupsi nih. Berarti sebaiknya kita laporkan dia. Pilihan pertama laporin dia dulu, atau kita nggak usah terlibat dulu deh dengan masalah itu. Yang mana kira-kira menurut teman-teman? Coba, kita sebagai bawahan, mohon maaf ya, misalnya kita sebagai OB misalkan. Nah, kita sebagai OB ini kita tahu nih, gubernur kita korupsi nih. Aku laporin dia, atau aku ini ya, tidak ikut terlibat dulu yang pertama. Nah, betul ya. Karena di sini kita kasusnya adalah seorang bawahan ya, maka terbaiknya adalah tidak terlibat. Jawabannya yang C. Nah, kita nggak terlibat dulu teman-teman, maka jawabannya yang C ya. Cocok ya? Nah, sama nih kayak nomor 2. Ini masuk profesionalisme. Karena soal-soal zaman dulu yang nggak hot, itu banyak ke profesionalisme. Nah, ini nih. Coba mana yang menunjukkan dia profesional? Coba teman-teman bayangkan teman-teman di jalan ada perbaikan jalan terus terlambat. Ya kan? Terus setelah sampai kantor atasnya ngamuk, marah-marah gitu. Nah, ya. Atau nggak usah perbaikan jalan lah. Misalkan ibu-ibu nih, aku telat nih. Terus dimarahin atasan. Terus teman-teman minta maaf memberitahukan kondisi sebenarnya yang saya alami. Maaf ya Pak, tadi itu saya tuh ngurusin anak saya. Anak saya ini masih ini Pak, masih kecil. Mana suami saya ini minta diurusin juga. Mana belum nyapu, belum ngepel. Nah, artinya B ini bagus minta maaf, tapi memberitahu kondisi sebenarnya itu nggak menunjukkan dia tuh profesional banget sih, ya kan? Yang paling profesional tuh sebenarnya
menerima dan berusaha untuk tidak terlambat lagi. Ini yang paling mantap, teman-teman. Jawabannya yang E. Boleh di komen deh, silahkan. Gimana? Menurut teman-teman, yakin B sama E? Oh, tenang. Untuk nilainya aku sertakan dong. Loh, oh ini nilainya. Oke. Oke. Betul. Jadi kita ke sini dulu sih teman-teman ya, ke sini dan ke sini. Nanti baru ke sini nih. Nah, jadi kita melaporkan nih kayak nanti deh, karena kita di sini sebagai bawahan ya. Jadi kita ya yang penting tidak terlibat dulu gitu, tidak terlibat dalam proses rekayasa tersebut gitu ya. Oke. Oke. Nah, nih ada yang mau nanya nih, boleh nih. Oke. Nah, ada yang mau nanya nih, Kak, kenapa nomor 1A lebih tinggi ya? Nah, memang ya, memang kalau kita lihat, mungkin teman-teman pernah belajar buku-buku zaman dulu. Ini memang aku ambil dari banyak buku-buku zaman dulu ya. Buku zaman dulu nih ya, macam-macam nih jawabannya nih. Ada malah kadang ini yang nilainya 5 di buku-buku sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, memang ini bukunya berbeda-beda. Coba kalau misalnya kita lihat aspek ini ya, apa namanya, profesional juga ya teman-teman ya. Karena kan kita harus dahulukan nih, maka sikap kita ngapa dulu nih ketika atasan melakukan tindakan rekayasa. Maka yang pertama kita nggak terlibat dulu dong dengan proses rekayasa tersebut. Nah mungkin setelah itu tahapannya bisa teman-teman mengingatkan atau melaporkan. Tapi yang pertama tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. Nah gitu sih. Gimana menurut teman-teman? Mantap nggak nih? Karena memang sekali lagi mungkin teman-teman bisa membuktikan, teman-teman bisa beli buku-buku gitu, bisa aja pembahasannya beda. Nah, Kak, kalau bahasanya beda itu gimana sih, Kak? Ya kita coba kembalikan lagi dengan sumber-sumber yang ada, dengan kata kunci yang ada. Kalau aku ya, aku lebih condong yang C. Karena kita di sini bawahan, maka kita tidak terlibat. Nah, terus kata kunci apa sih, Kak, biasanya? Kalau ke atasan, biasanya kita tidak terlibat. Tetapi kalau aku dan teman, aku punya rekan kerja membuat kesalahan, maka kita bisa menegur, mengingatkan. Aku dengan rekan itu mengingatkan biasanya. Tapi kalau aku dengan atasan, biasanya aku nggak terlibat, gitu, ya kan? Nah, tenang teman-teman, Mas Hert. Nah, kalau bawahan biasanya menegur. Misalkan di soal HOTS, bawahan kita ini nih, kok kayaknya tuh dia tuh kelihatan melakukan hal-hal radikalisme atau dia tuh kayaknya terlibat paham radikalisme. Kita sebagai atasan curiga nih. Maka karena kita atasan, boleh dong kita menegur bawahannya. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau sesama teman, samarkan kita mengingatkan atau menegurnya. Ya. Nah atasan juga bisa menegurnya. Tapi kalau misalnya kita bawahan, ya kita lebih baik tidak terlibat karena kasusnya di sini adalah rekayasa laporan keuangan kantor. Gitu. Oke ya, gimana teman-teman? Aman ya? Oke. Oke ya, aman ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini seperti ini nih, nomor yang B sama E. Ya ini bagus. Tapi yang sebenarnya, mungkin kalau aku di dunia aku milih E nih, milih B gitu kalau di dunia. Yang aku lakukan aku B. Maaf aku terlambat Pak. Tapi secara profesional itu adalah yang E. Gimana Mas Marco dan teman-teman? E profesional nggak? Dia ya dimarahin dia menerima dan dia akan berusaha untuk tidak terlambat lagi. Itulah yang profesional sih. Oke, aman? Oke, lanjut ya. Aman ya teman-teman. Sekali lagi, ini nggak hot. Sekali lagi soalnya nggak hot. Sekali lagi ini nggak hot. Jadi belajar buku yang jangan yang kayak gini. Ya. Nah, soalnya udah mulai hot sih teman-teman nih. Bener ini udah mulai hot sini. Nah, silakan. Teman-teman, ini adalah soal asli tahun 2019 ya. Ini soal aslinya. Ini soal asli 2018, 2019. Seperti ini soalnya. Ini dari teman-teman yang udah tes ya. Oke, silakan coba buktikan teman-teman. Pakai polling, Mbak. 33 detik ya. Oke, Mas Fer. Nggak apa-apa, Mbak. Terkecoh, Mbak. Kan masih belajar. Kan besok waktu tes nggak terkecoh lagi. Nggak apa-apa. Nah, yuk. Oke.
76 Mas Fat. Oke, nggak apa-apa. Gimana teman-teman? Kerasa hot nggak soalnya? Kerasa berbeda nggak? Mendidih. Lah, malah mendidih toh Mas. Itu baru nomor 4 loh Mas. Serius. Waduh. Piye iki? Waduh. Aduh. Ayo lah, jangan. Enggak semangat, ayo semangat. Nggak apa-apa, contohnya. Oke, coba. Ya ini jawabannya ini yang paling banyak ini ya, ini yang ragu di sini. Bangunkan, waduh Mbak. Lado. Oke. Coba ya. Kan ini soalnya hot, jadi nanti kalau misalkan ini kan sumbernya banyak ya. Aku ngambil banyak sumber dari teman-teman yang udah les, sudah tes ya. Jadi nanti kalau ada kira-kira soal yang perlu didiskusikan aja. Siapa tahu loh, aku malah, Kak, menurut persepsi Kak Pep atau Kak Faiz ini kayak bukan ini Kak, menurut persepsiku ini yang ini. Gak apa-apa, nanti kita diskusikan biar mantep jawabannya ya. Oke, sekarang gini teman-teman. Nomor 3. Atasan kita jelas menugaskan kita untuk membuat sebuah tim. Kita disuruh buat tim. Itu kata kunci. Tahu kata kunci dulu. Untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ya, intinya biarin. Nah, di mana tim kita harus terdiri dari berbagai orang, berbagai latar belakang suku yang berbeda dengan kita nih. Bagaimana sikap kita, ya kan? Di kantor kita ini banyak orang yang berbeda latar belakang gitu. Sedangkan kita ditugaskan untuk membentuk tim. Sekarang kita ngomongin tentang membuat sama memilih. Membuat, memilih sama membuka kesempatan. Kalau kita disuruh membuat sebuah kelompok, sebaiknya yang terbaik apa sih? Kan kita sebagai ketua berarti. Kita milih orang-orang atau kita membuka kesempatan. Yuk siapa yang mau daftar? Atau kita memilih teman-teman. Coba dianalisa. Kita suruh membuat kelompok loh. Ya kita memilih. Benar jawabannya kalau memilih. Itu yang terbaik. Ya kita memilih teman-teman. Nah masalahnya memilih itu yang mana Kak? Yang A, yang B, yang C. Nah coba kita lihat. Ingat, perbedaan itu juga bisa menjadi sebuah kelebihan ketika seorang pemimpin bisa mengolahnya. Nah, ada pilihan C nih. Nah, kalau akan membuat kelompok yang solid dari orang-orang yang sepemahaman, berarti kan, berarti ini dia tidak bisa, jejaring kerjanya kurang dong di sini. Dia kan tidak bisa bersosialisasi gitu, karena dia milih-milih gitu kan. Nah, coba siapa tahu ada pilihan yang dia bisa memilih yang berbeda, tetapi dengan yang berbeda itu bisa menjadi sebuah kelebihan. Nah, memilih orang-orang dari latar belakang berbeda agar tidak timbul kecemburuan sosial. Bagus. Memilih orang-orang yang dari latar belakang berbeda agar dapat memperoleh bermacam saran dan masukan. Wah ini bagus nih, pinter nih ya. Alasannya bagus. Maka jawabannya yang C. Oke, Kak, poinnya berapa sih, Kak? Nah, inilah poinnya, teman-teman ya. Oke, jadi ini poinnya gimana menurut teman-teman? Aman? Aman? Oke, tapi nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Tapi kan gimana dengan kita udah ngelihat inti persoalannya, terus kita lihat jawabannya, itu yang paling penting. Teman-teman jadi dong, wah aku paham nih, berarti intinya suruh bikin tim, ya kita memilih. Oke, aman? Gimana? Paham banget? Kita sama-sama cari tahu gitu. Aman? Mungkin kalau aku jelasin di YouTube nggak bisa selengkap ini karena ya di YouTube durasi. Oke. Gaman ya, coba nomor 4. Oke, nah nomor 4 ini soalnya bau di offline, gimana aku ngajar soal ini perdebatan panjang ya. Oke, ini memang hot banget sih. Intinya komunitas sosial yang Anda ikutin sedang mengadakan bakti sosial. Kita di komunitas ini sedang mengadakan bakti sosial. Dan kegiatan outbound untuk anak-anak kurang mampu di suatu daerah terpencil. Yang bertujuan untuk memberikan motivasi semangat kepada anak-anak di tengah kondisi yang kurang. Namun nih, ini jadi masalah nih. Ada beberapa anak yang berkebutuhan khusus. Apakah ketika kita udah mau ngadain acara outbound, terus ada yang berkebutuhan khusus, kita nggak jadi ngadain? Menurut teman-teman, kalau kita nggak jadi ngadain, benar atau salah? Atau kita coba tetap ngadain, tapi kita ngusahain biar yang berkebutuhan khusus ini bisa tetap ikut? Ya. Biar tetap bisa ikut nih, yang berkebutuhan khusus biar tetap bisa ikut. Nah, kita upayakan gimana caranya biar tetap ikut. Nah, mengupayakannya tuh gimana, Kak? Ya ini tergantung panitianya.
Entah outbound-nya dibuat apa yang kegiatan yang dia bisa ikut semua tanpa harus membanding-bandingkan. Supaya nggak ada kecemburuan sosial juga di situ kan. Nah, maka kalau teman-teman menjawab C ini bagus menurutku. Kenapa? Ini bisa tetap outbound dengan didampingi sama orang tua. Nah, tapi di sini mungkin kita melibatkan orang tua. Artinya orang tua ya jadi kerepotan gitu kan. Ada nggak ya yang tanpa ngelibatin orang tua, tapi kita masih bisa melaksanakannya. Nah, yang B, mengupayakan memberikan kegiatan lain yang dapat dilakukan oleh anak berkebutuhan khusus. Nah, ini jadi kayak seolah-olah malah nggak jadi outbound. Kita ngupain kegiatan yang lain untuk anak yang berkebutuhan khusus, sedangkan ini kan buat semua. Nah, coba kita lihat yang A. Kita mengupayakan semua peserta tanpa terkecuali dapat ikut outbound. Lah, gimana caranya? Ya nggak tahu. Yang penting dia dapat ikut outbound. Semuanya yang penting dapat ikut. Entah gimana caranya, itu urusan panitianya. Ya, tanpa membandingkan kemampuan setiap anak. Nah, ini berarti, ini solutif banget. Ya, nggak apa-apa. Kita upayain biar tetap ada outbound-nya. Semuanya biar tetap bisa ikut. Nah, gimana? Ya, contoh ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Itu ada loh, olimpiade itu, mohon maaf ya, itu renang itu nggak ada kakinya. Itu masih bisa ikut. Jadi mereka ngupayain. Ya gimana standarnya mungkin dikurangi, jadi tetap ada outbound-nya. Gimana menurut teman-teman penjelasanku? Cocok nggak kalau aku jawabannya yang A dari penjelasan yang aku dapat dari inti masalahnya? Aman? Gitu. Jadi kalau nonton olimpiade itu, kalau aku ya nangis nontonnya. Mbak Riza, aku nonton olimpiade itu gur nangis, Mbak. Mana lagunya You Raise Me Up itu loh. Nangis. Iya. Pernah lihat juga. Yang pertama nangisnya terharu. Yang kedua aku nangis diriku sendiri, Mbak. Aku loh lengkap gitu-gitu tapi nggak bisa berenang gitu loh. Itu loh renangnya luar biasa loh. Aku loh renang malah gaya waktu, Mbak, malah gitu. Bener. Silakan teman-teman di ini. Oke, A kok kayaknya mengupayakan nggak kasih solusi. Nah, maksudnya gini Kak, maksudnya Kak Fani, kan sikap Anda tuh ngapa? Kita ngupayain loh Mbak, ngupayain. Ya, jadi kita tetap mengupayakan semuanya biar tetap ikut tanpa terkecuali. Oke. Ya intinya dia tuh mampu menyelesaikan masalah ini. Kan intinya kita mau ngadain acara nggak cuma buat orang yang berkebutuhan khusus. Kita mau ngadain acara buat desa terpencil, anak yang kurang mampu. Kebetulan di desa itu ada yang berkebutuhan khusus. Jadi kita tetap aja adain outbound-nya, tapi dengan catatan kita upayakan biar semuanya bisa ikut. Nah, gitu. Ya kayak olimpiade lah. Ya bayangin renang, itu semuanya bisa ikut tuh, ya kan? Jadi biar nggak ada kecemburuan sosial juga. Aman, teman-teman? Udah ditulis bener berapa, salah berapa? Jujur ya, nanti tolong dilihat benernya berapa. Mbak, lanjut ya. Yuk nomor 56, silakan pollingnya. Mbak, kira-kira selesai nggak ini, Mbak? Duh, wakeh ya, Mbak. Nah, itu Mas Web. Tunggu. Mepet maghrib. Mbak. Overtime. Yuk Mas Dito, Mas Taufik, yuk Mbak Wahyu. Untuk ASN Mbak, STAN udah nggak ini Mbak, STAN, STIS, IPDN semuanya sama. Kemenkumham semuanya sama Mbak, sama kok. Level untuk TKP-nya sama sih, sama. Kalau STAN malah nggak, malah ini Mbak, dia tidak ada ini TKP. Sebenarnya TKP itu yang ngadain BKN, maka yang punya soalnya itu BKN bukan STAN-nya. Oke. Masih 59 Mas Web. Apa di launch saja? Oke. Yuk, boleh Pak. Oke, Oke, kalau yang aman skip aja ya. Yang aman skip aja biar kejawab semua. Oke, aman lah. Oke, sip. Yang aman skip ya, teman-teman ya. Oke. Intinya kita ditunjuk sebagai ketua. Nah, kata kunci aja, kita suruh menyiapkan pentas seni. Pertanyaan besar mengenai kepala kita nih, apa yang harus kita lakukan nih? Karena tiap-tiap kantor cabang harus menampilkan. Yo wes, karena seorang ketua ini jejaring kerja juga kan. Maka jawabannya yang C. Mengumpulkan seluruh anggota untuk membahas bersama-sama persiapan pentas seni ulang tahun perusahaan. Oke. Aman ya. Kalau yang aman, kita skip aja, lanjut aja. Nanti kalau teman-teman misalkan mau protes atau misalkan mau nanya,
Boleh, tanya aja. Nanti tak iniin lagi ya. Oke, ini juga nih, alhamdulillah nih tadi ya pada banyak jawab Kita tidak mungkin bisa membuat semua orang tuh senang sama diri kita. Wah, aku ingat banget ini. Jerome juga sering, aku kadang nonton film Jerome, videonya Jerome. Dia juga pernah membuat sebuah status. Kita sudah melakukan sesempurna mungkin, pasti masih ada satu atau dua orang yang nggak suka. Ini kayak kehidupan memang seperti itu ya. Hal tersebut adalah sebuah kewajaran karena setiap orang memiliki pikiran, perasaan, dan pandangan tersendiri. Begitulah halnya dengan Anda. Di lingkungan kerja Anda akan ada selalu pihak yang tidak menyukai prestasi yang telah Anda raih meskipun dengan cara yang benar. Sikapnya ngapain nih kalau ada yang nggak seneng kayak gitu? Betul banget nih. Kita yang memahaminya serta mencoba berkomunikasi secara baik-baik. Nah, kita lihat poinnya ya. Oke, ini poinnya teman-teman. Oke, aman sih poinnya 5 semua. Keren banget. Mantap. Oke, selamat. Oke. Malah cuek aja. Waduh, ini cuek aja ini. Ya, tapi banyak ada ini, Mbak. Biasanya, Mbak, ya terjadi, Mbak. Ya, Mas Andi ya, terjadi di kehidupan. Lanjut ya, teman-teman. Ini aman kok. Ya, silakan nomor 7. Walah, soalnya panjang banget, Mbak. Oke. Oke, silakan. Tiga ya, Mbak ya. Sambil lihat, Mbak, kalau misalkan masih banyak yang belum jawab, kita tungguin aja sih, nggak apa-apa. Iya, Mas. Dari tadi di bawah 100 sih. Bawah 100 ya? Iya. Apa belum ngerjain ya, Mbak? Sepertinya. Dari kata kunci udah ada ini. Jadi ini apa, Mbak, yang buat jawaban ininya, yang penjelasannya aku belum copy, Mbak, di bawah sini. Harusnya ada di sini bawahnya. Oh, keterangannya, Mas. Oh, keterangannya belum banget. 60, Mas. Oke, nanti ada yang nanya nih, Mbak Wahyuni. Turunin lagi, Kak. Betul, Mbak. Oke, ntar, Mbak. Oke, biar yang lain ngerjain dulu, Mbak, tipsnya. Yaps. Nah, ini aku ambil dari soal-soal asli tahun 2018. Kumpulan soal-soal asli dari 2018 berdasarkan FR-nya ya. Campur teman-teman, aku campur ya. Aku campur karena sekali lagi siapa tahu teman-teman dapat soal yang tipenya panjang gitu ya. Apa-apa. Jadi aku campur semuanya biar mantep, biar kuat. Kan kita TKP-nya ini TKP part 1, ada part 2, part 3. Baik, ada khusus radikalisme. Nah, jadi biar mantep teman-teman. Dapat yang banyak artinya kalaupun nanti tes keluar yang banyak aman, yang pendek aman. Yola masih punya waktu buat persiapan tes. Oke. Oke, wow, ini deh. Waduh, wadidaw. Walah. Oke. Oke deh, kita mau cek bareng-bareng ya teman-teman ya. Oke, intinya untuk nomor 7 ini ya kita tentang pekerjaan, di mana perusahaan kita itu menuntut kita untuk bekerja secara profesional. Salah satunya adalah beraktivitas sesuai dengan kewajiban. Ya, tetapi inti dari soalnya, kalau tadi ada yang nanya, Kak, soal panjang gimana? Ya, kalau dari teman-teman yang udah pernah tes, ya intinya adalah fokus dulu. Nah, ini selalu pakai fokus, konsentrasi. Ya kan? Nah, fokus konsentrasi ini akan membantu teman-teman biar nggak ngulang-ngulang lagi. Kalau udah kelihatan nggak fokus, mending break dulu sebentar, sekitar 5 detik, 10 detik. Mungkin gerak-gerak dulu biar nggak pegel, ya kan? Atau kalau teman-teman itu aku saranin, biasanya ini, menulis nama orang yang tercinta. Biasanya kalau siswa aku itu
kita suruh nulis nama orang tuanya, misalkan nama bapaknya, nama ibunya itu di kertas. Biasanya ditulis di kertas nama ibu. Oke, ditulis atau nama bapak tulis. Nah, artinya ketika dia udah mulai puyeng, udah mulai mau nyerah, dia ngeliat nama itu, dia langsung ingat, oh bapakku sama ibuku di rumah loh, nungguin aku lagi tes. Jadi aku harus berusaha lah, aku jangan sampai gagal, aku harus berusaha ini, aku jangan sampai bingung, aku bisa. Langsung dia semangat lagi, wah semangat lagi lah, fokus. Nah gitu, biasanya malah nangis. Nah malah nangis, ya enggak loh kak, maksudnya biar wah jadi semangat. Wah ini kan yang kayak gini kan, maksudnya gini. Kalau dulu kan orang tua biasanya nungguin gitu loh di luar, kan nungguin kita ngeliat nilai kita. Biasanya kan nilainya kan di YouTube ada streaming. Nah kan, wah ibunya di luar kan ya teman-teman, ini aku kasih tahu nih kejadian-kejadian selama pandemi tes kemarin. Ibunya tuh di luar nonton YouTube sampai ya Allah doa, ya Allah anakku sampai semuanya sampai nangis. Ya pas anaknya peringkat 1 malah pada pelukan, beneran aku diceritain sampai pada nangis gitu. Pelukan saking senengnya teman-teman. Jadi teman-teman di dalam itu jangan pernah ngerasa insecure, jangan pernah ngerasa sendiri. Ingat loh, di luar sana orang-orang tersayang, orang-orang tercinta sedang menunggu teman-teman, sedang mendoakan teman-teman. Jadi fokus. Itu Mbak, kata kuncinya fokus, konsentrasi, cari poin pentingnya Mbak. Malah nulis nama mantan. Sembroda ini. Cari poin pentingnya. Oh, kerjanya harus profesional. Tapi di tempat kerja kita, malah teman-teman kita pada pakai gadget nih. Nah, gimana nih kira-kira nih? Kalau kita tidak berbuat apa-apa, kok kayaknya kok nggak maksimal gitu kan? Nah, yang mana nih? Teman-teman tadi banyak ide ya, mengingatkan rekan kerja dan juga atasan bahwa hal tersebut melanggar aturan. Namun, Kak, mengingatkan atasan loh Kak di sini Kak. Nih Kak, katanya nggak boleh mengingatkan atasan. Tahan dulu, coba ada kata namun penyampaiannya dilakukan dengan cara baik sehingga tidak ada pihak yang tersinggung. Ingat teman-teman, ini kan bukan masalah korupsi tadi. Ini kan tentang peraturan kantor secara profesional. Kan kita nggak boleh mainan. Maka ya kita sebaiknya mengingatkan, tapi dengan cara yang baik, biar nggak tersinggung. Mungkin dengan bercanda atau seperti apa. Maka teman-teman, jawabannya yang aku nggak bahas semuanya tuntas, takutnya waktunya nggak cukup ya teman-teman ya. Oke, gimana? Tetap ngingetin nggak masalah, karena ini tentang pekerjaan, lingkup pekerjaan aja, dan kita ingetnya juga dengan cara yang baik supaya nggak tersinggung. Enggak Mbak, jadi ini sih, karena di sini ada tambahan gitu loh, dan berarti kan tergantung cara mengingatkannya. Kan ini tentang pekerjaan loh, mengingatkan bermain gadgetnya ini loh teman-teman. Kan ini mengingatkan bermain gadget secara profesional gitu. Tapi kan dia ngingetnya juga dengan cara yang baik supaya nggak tersinggung. Beda halnya dengan kasus yang tadi kan, yang pertama tadi kan. Nah, tadi kan melaporkan tuh, dilaporkan gitu kan. Maka yang pertama harus ini apa namanya? Kalau yang awal tadi kita nggak terlibat dulu, ya kan, teman-teman. Gimana? Paham kan? Ini kan di lingkup pekerjaan sesuai dengan masalahnya dan ada pilihan juga yang cukup mewakili untuk menyelesaikan masalah gitu. Aman ya? Nah, alhamdulillah. Oke. Oke, ini menurut teman-teman nih ada yang bisa ngasih tahu alasannya? Boleh unmute? Gak apa-apa, nanti kalau nggak selesai nanti tak kasih kuncinya lah. Aku pengen teman-teman paham banget dulu deh. Yuk. Ya, nanti Kak sekalian ya. Mbak Asra sekalian poinnya nanti sekalian 7 dan 8 sekalian. Sekalian ya Mbak, sekalian. Oke. Ada yang mau unmute? Mau bekerja dengan tugas sangat rahasia. Ini kata kuncinya. Sebelum bekerja, mereka masing-masing menuliskan fakta integritas untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Ini kata kunci nih. Lah, masing-masing anggota memiliki tugas spesifik dan cara dan aturannya panjang, nggak usah. Pada waktu yang telah ditentukan, mereka berkumpul untuk memberikan laporan pencapaian target. Dalam proses tersebut, ada seorang anggota melanggar fakta integritas dengan menceritakan pekerjaannya kepada pasangannya yang kebetulan menelpon. Nah, tindakan yang kita ambil nih, seorang Laras nih sebagai seorang pemimpin, apa nih kira-kira? Apakah A, mengingatkan kembali kepada semua anggota tim yang sudah tergabung dalam proyek rahasia ini untuk tetap komitmen pada fakta integritas dan setiap pelanggaran akan mendapatkan konsekuensi. Nah, itu bagus A, Kak, cocok. B, memberikan teguran dan mengingatkan kembali kepada anggota tim akan pernyataan yang dibuat bersama. Nah, ini nih, mantep nih. Kita buatnya fakta integritas bersama-sama, ya kan, serta meminta yang bersangkutan konsisten pada kesepakatan tersebut. Wah, yang mana nih? Kalau C, menegur menunjukkan pelanggaran
Ini juga bagus juga Kak yang ini Kak. Waduh Kak, kegocek semua Kak. Menegur dan menunjukkan pelanggaran integrasi yang telah dia lakukan agar dia bisa sadar bahwa kesepakatan itu harus dijaga secara komitmen, tidak boleh dilanggar pada kondisi apapun. Oke. Aduh, gimana nih? Aduh, gimana nih ya? Ini, waduh berat nih. Kan kita seorang pemimpin, kita udah sama-sama nih. Ini udah sama-sama nih. Kita seorang pemimpin, kita sama-sama nulis fakta integritas itu. Gak boleh loh dikasih tahu siapapun. Kita udah sama-sama nulis nih. Malah dikasih tahu. Nah, berarti seorang pemimpin itu jelas dong memberikan teguran. Ini penting ini, B sama C ini bagus nih. Memberikan teguran, ya. Dan sebaiknya dia juga nunjukin dan pelanggaran integritas yang telah dilakukan apa nih? Ini kamu telah melakukan pelanggaran ini nih. Supaya apa? Supaya dia juga bisa sadar bahwa kesepakatan itu harus kita jaga secara komitmen, tidak boleh dilanggar pada kondisi apapun. Gimana? Kalau aku jawab C, cocok nggak kira-kira teman-teman nih? Kita buatnya bareng-bareng loh teman-teman. Buatnya bareng-bareng, loh kok dilanggar? Ya kita tegur, kita tunjukin ini dibuat bareng-bareng loh. Yuk sadar ya, supaya teman-teman nggak ini lagi nih, ya, melanggar kesepakatan yang udah kita buat bareng-bareng. Nah, oke, sip ya. Tapi ya kita tegur sama kita tunjukkan juga kesalahannya apa. Takutnya dia nggak tahu kesalahannya gitu kan. Oke, ini poinnya teman-teman. Oke, poinnya yang tadi silakan ditulis. Oke, silakan. Oke, aman ya. Oke. Ini A, B, C memang bagus semua teman-teman. Memang ini menggocek sih. Ini bagus semua sih. Oke. Tapi kalau aku sih cocok yang C sih. Tuh. Gak apa-apa. Untuk nilai 4 sih sebenarnya masih aman. Nilai 4 masih aman. Tapi kalau 3 semua kayaknya nggak aman deh. Minimal 4 deh. Oke, 4 masih aman 4. Oke, aman. Bagiin Mbak. Lengkap Mbak. Dibagiin Mbak. Ini masuk topik jejaring kerja ya Mbak. Oke, aman lanjut ya. Oke, aman. Yuk, silakan Mbak. Ini soal IT nih, soal langganan tes. Oke, silakan. Pak Riza, monggo Mbak. Oke, silakan. Hati-hati, jangan sampai kegocek. Yuk, hati-hati teman-teman. Mbak, ada suara mic-nya kena kipas angin. Kena kipas nggak sih, Mbak? Oh iya. Mic-nya sama Mbak, mic-nya Mbak ya. Mic-nya sama Mbak. Kayak ada yang on tadi. Oh, on. Ini masih 76 Mas Feb. Oke. Nggak apa-apa ya. Kayaknya biar cukup ya waktunya ya. Nggak apa-apa, Mbak. Sambil baca lagi nggak apa. Kan sambil dijelasin. Oh, jawabannya pala AB, pala CE. Waduh, kenapa nih teman-teman nih? Waduh, tapi nggak apa-apa sih. Sekali lagi kalau misalkan memang poinnya 4, nggak apa-apa. Coba inti masalahnya aja deh. Kak, di kantor ini ada peraturan Kak menggunakan aplikasi baru atau IT Kak. Itu kata kuncinya. Tetapi memungkinkan adanya resiko data pribadi nggak aman. Berarti kita tuh tahu nih, pakai IT ini, tapi kita tahu kalau ada resiko nggak aman. Kalau kita mengikuti selama belum terbukti ada masalah gimana? Bagus nggak? Kan kita udah tahu nih bakal nggak aman. Lah kalau misalkan nanti kita ngikutin aja selama terbukti belum ada masalah. Lah kita udah tahu nih. Kalau kita ikutin ternyata nanti ada masalah gimana? Dan ternyata misalkan data penting di perusahaan kita bocor ke publik. Wah, itu bermasalah banget. Ya kan? Tidak karena sudah tahu. Tepat kayaknya. Nah, ini kayaknya kan kini bisa bermasalah ya. Maksudnya kita ngikutin selama nggak bermasalah. Takutnya nanti kalau ketika bermasalah bisa berbahaya. Karena kita tahu loh, di sini ada risiko nggak aman. Maka supaya perusahaan juga aman, data pribadi kita aman ya. Kalau jawab C gimana? Kalau jawab C?
Menghimbau rekan-rekan cocok nggak? Cocok nggak? Kriku, 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 kriku. Iya, nggak boleh. Kita di sini siapa? Di soal ini nggak ada keterangan atasan. Kita ngimbau teman-teman, itu bukan wewenang kita. Maka ini nggak pas. Apalagi menolak karena khawatir. Bukan solusi, bukan solusi. Menyetujui karena sudah menjadi peraturan. Nah, rata-rata mungkin ini yang paling umum. Ya kan? Tapi dia nggak nyelesain masalah ini. Nggak nyelesain masalah. Kalau ada resikonya gimana? Maka sebaiknya ya kita ikutin, tapi kita melapor kepada atasan supaya aman. Gitu. Aman ya? Aman teman-teman? Oke, nanti kita lihat poinnya ya. Nah, pada saat Anda mengerjakan sebuah pekerjaan penting, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocor data perusahaan ke publik. Bisa bocor tuh, ya. Maka sikap kita ngapa? Ya jelas, kalau kita menyuruh semua rekan menghentikan, ya kita nggak punya wewenang, kita bukan atasan. Maka ya, ini enggak. Yuk Kak, langsung aja Kak, C sama E Kak. Udah, C sama E. Coba menyelesaikan pekerjaan penting tersebut, kemudian melapor ke atasan tentang masalah yang terjadi di sistem itu. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut. Lah, kalau pas kita ngerjain pekerjaan penting lagi ya, ternyata bocor datanya. Bermasalah nggak? Masalah, teman-teman. Di sini kita kemungkinan hanya seorang karyawan. Maka keputusan itu biasanya ada di atasan. Karena kita tahu ada berakibat bocor, kita coba laporin dulu ke atasan. Apa sih tindakan lanjutnya dari atasan? Apakah kita harus menghentikan penggunaan sistem atau mungkin nggak apa-apa lah, lanjut aja. Yang penting kita sudah lapor karena ini bisa mengancam data perusahaan. Ini poinnya. Ini masuk teknologi informasi. Poinnya. Aman sepertinya sampai nomor 10. Lanjut kalau aman. Oke, tapi aku lihat jawabannya masih nyebar ya teman-teman ya. Belum 5 semua. Oh, ya Kak. Wah, mantap. Semangat Kak. Nanti lanjut lagi ya Kak ya. Gabung lagi. Oke, lanjut. Iya, oh Kak, betul banget Kak. Betul Kak Fakih. Betul, aku setuju. Kita wajib menyelesaikan pekerjaannya. Nih Mbak. Oke, mana sih ini ya? Ya, oke sih. Mungkin jawaban B sama E ya. Jawaban E nanti silakan di ini sendiri ya. Tapi gini, kan ini yang bermasalah adalah kalau kita gunakan ya, itu bisa berakibat bocor data perusahaan ke publik. Kalau kita nyelesain pekerjaan penting dulu, takutnya pas kita ngerjain kan tidak ada tulisan waktunya berapa lama. Takutnya misalkan sejam 2 jam ternyata terjadi kebocoran, ini malah lebih beresiko. Karena kita sudah tahu, kan ada ini nih, kita ngelapor itu tidak harus langsung ini loh, tidak langsung apa kita ngentiin sendiri loh. Kita lapor supaya dapat jawaban, dihentikan atau lanjut. Nah gitu, maka jawabannya yang C. Gimana? Aman ya? Kak pakai? Gimana Kak? Aman ya Kak? Oke, aman lah. Lanjut ya. Oh ini udah ke bawah atau chatnya? Walah chatnya tuh anu toh nimpah. Lanjut. Oke, silakan Kak. 33 detik aja. Besok kita materinya khusus radikalisme ya teman-teman ya, dikupas tuntas di situ ya. Karena itu materi baru, biar mantep. 45 soal kan, biar. Oke. 44 Mas. Boleh Mbak, lanjut langsung. Oke, AE, Mbak. B, Mbak. Oke. Oke deh, kayaknya ini aman sih. Loh, benar Pak? Dengan perkembangan IT yang pesat, bagaimana kita menanggapinya? Masa kita nggak belajar? Yang D, Mas Febri. Oh, D. Malah kaget aku, Mbak. Asli kaget. D. Belajar TI agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Benar. Belajar TI agar pekerjaan selesai. Benar. 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 Kak, kok benar semua toh? Ya, sekarang kan soalnya hot. Jawabannya benar semua.
Tapi cari yang paling mewakili semua. Manakah jawaban yang bisa menjadi wakil dari semua pilihan? Coba mana nih kira-kira? IT-nya berkembang pesat nih. Kita nanggapinya gimana? Ya inilah Kak, belajar teknologi informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja. Memperbaiki kinerja ini mencakup kita ada pengerjaan tugas, pekerjaan cepat selesai, ya kan? Kita ngerjain dengan penuh sukacita karena menyukai bidang tersebut. Maka A yang paling lengkap, yaitu yang A. Ya, paling lengkap ya teman-teman ya. Oke, sekarang berikutnya. Inti dari soal ini adalah kita sebagai ASN, salon ASN, kita dituntut cermat bermedia sosial di era milenial, kan banyak berita hoax ya. Nah ini kata kuncinya, yang disebar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab membuat banyak orang mudah terprovokasi, kusir. Sikap Anda untuk mengatasi hal ini ngapa gitu? Biar nggak ada berita-berita hoax, biar nggak terprovokasi. Kita mengenali sumber berita akurat atau tidak, atau membaca keseluruhan informasi secara lengkap. Membaca semuanya lengkap, ternyata hoax, atau kita kenali sumber beritanya. Ini akurat nggak nih? Ya kan? Lihat sumbernya dulu. Kita ke sini dulu, baru yang kedua ke sini. Nah, gitu. Gimana? Jadi kenali dulu akurat nggak nih beritanya. Nanti nggak akurat, gitu kan? Habis itu kita baru baca secara lengkapnya supaya lebih efektif teman-teman ya. Maka kita lihat yuk poinnya. Jawabannya yang A sama B. Ini poinnya 4, masih aman. Mana lanjut, masih kuat? Masih nomor 12 lagi. Waduh. Empat ya, lanjut. Oke. Yang mau sholat dulu nggak apa-apa. Sambil kita tungguin, nanti bisa join lagi nggak apa-apa. Yuk silakan. Mas Dito habis ini les ini ya Mas ya, bela negara, patriotisme, nasionalis, sama cinta tanah air ya. Wah Mas, semoga kuat Mas. Itu gua aja Mas 61, belum terhitung materinya. Waduh, itu banget lagi. Aduh, alah, ribu dulu. Aduh, semangat ya teman-teman. Itu aku bikin soalnya itu 2 hari ya, 2 hari lebih. Saking patriotisme, nasionalis, bela negara tuh di mana-mana itu orang tuh banyak bingung, mirip-mirip materinya. Iya betul Mbak. Oke, ribu. Yo, ini semoga langsung bener ya. Kalau bener langsung gas aja lah ya. Oke, ini beneran. Loh kok masih ada ya jawabannya enggak? Oke, yang 23 nih. Intinya aja langsung ya. Di perusahaan yang tempat kita kerja, intinya diwajibkan untuk melakukan update secara online. Anda adalah salah satu pegawai. Oh, berarti kita bukan ahli IT Kak di sini Kak. Yang mempunyai banyak keterbatasan di bidang teknologi. Ya coba cari yang kita itu mau belajar. Tapi karena kita nggak bisa, ya kita diajarin. Tapi kita yang mau belajar juga. Maka jawabannya adalah yang mana nih? Mencoba dan mempelajari cara melakukan update data pribadi dengan bantuan tim IT, atau meminta bantuan tim IT untuk melakukan update data pribadi karena keputusan Anda. Nah, yang A, karena A itu dia juga mencoba. Nggak cuman ditolongin doang, dia mencoba biar dia juga bisa, terus dia mempelajari. Artinya ketika nanti ke depannya dia sudah menguasai. Karena apa? Karena ini nih diwajibkan untuk melakukan update, artinya ke depannya bisa aja nanti kita diwajibkan yang lainnya, kita sudah bisa. Maka jawabannya yang A. Seperti ini ya. Tidak aku cantumin tadi karena tadi belum sempat. Ini kan seperti kata kunci teknologi informasi tadi teman-teman ya. Jadi kita harus berusaha untuk menguasai ilmu teknologi ya. Jadi kata kuncinya itu. Oke. Engkau tak jajan, Mas IT update ke. Walah, jajan. Oke, aman ya. Ini jawabannya yang A. Dan ini ya jawabannya langsung aja. Ini yang B. Kenapa Kak? Kenapa kita nggak yang A? Ingat teman-teman, kalau kita nutup aplikasi, kita nggak tahu bakal malah error aplikasinya atau bisa aja datanya malah hilang.
Daripada kalian matiin komputernya, nanti datanya ada yang hilang, mending kita nanya bagian IT yang lebih paham. Gitu. Gimana? 14 cocok yang B, kita nggak menjawab yang A. Karena kalau nutup bisa, kita tidak tahu. Aplikasi nggak semuanya kalau langsung ditutup bisa aman. Oke, cocok ya? Kata kunci itu biasanya ya, kita itu sebagai apa, kita dapat tanggung jawab apa, kita sebagai apa, lalu dari tanggung jawab itu atau lalu dari pekerjaan itu kita suruh ngapain. Nah, ini kata kuncinya tuh. Kita sebagai apa, kita suruh ngapain. Setelah itu ada nggak tantangan yang mengganggu suruh ngapain tadi. Nah, kalau bisa cari yang bisa nyelesain dua ini. Gitu. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan bidang kita. Nyelesain dua pekerjaan tadi sesuai bidang kita. Itu sih kata kuncinya sih. Rata-rata soalnya kurang lebih seperti itu. Gitu. Mana? Nih contohnya ini nih. Anda sedang bekerja, ya kan? Ini kan bidang kita bekerja. Tapi tiba-tiba rusak, ada error. Nah, kita ngapain nih? Nah, gitu biasanya. Gimana Mas Hakim? Weh, makasih. Itu siapa itu? Alfaiz CPNS. Barija ya? Iya, Mas. Walah, kira sopot. Oke, lanjut lah ya. Yo, gaspol. Mbak Riza. Semangat Mas Hakim. Masih punya banyak waktu Mas. Sekitar ya hitungan minggu buat tes. Semangat ya. Yuk Mas, maksimalin. Soal-soalnya udah update. Juga teman-teman juga udah dikasih materinya juga. Harapannya biar lebih paham. Kalau ada yang bingung, tanya aja. Kita kan rame-rame. Ini kan diskusinya bisa rame-rame. Yuk semangat. Engkau bengi kripo iki aku, Mbak. Aku mau ngajar sekot jam 7, Mbak. Mantep ini kripo iki. Yang offline, Mas. Oh, Mbak. Offline belum selesai. 86, Mas. Oke, Mbak. Boleh, Mbak. 12, Mbak. Bantuin. Oh, alhamdulillah, B. Ini aman lah. B. Oke, nah karena di nomor 15 kita suruh negor, namanya negor orang itu harus secara personal aja, biar lebih enak ya teman-teman ya. Maka jawabannya B, aman. Jawabannya yang B. Oke, nah sekarang nomor 16 itu sudah masuk ke soal sosial budaya ya. Sebenarnya sudah masuk sosial budaya. Nah, biasanya sosial budaya itu kita tuh sebagai apa, dihadapkan dengan masalah keanekaragaman. Gimana solusinya biar masalah keanekaragaman itu bisa selesai, tapi sesuai dengan bidang kita, sesuai dengan peran kita. Nah, Kak, aku di sini ki ASN, Kak. Terjadi konflik, Kak. Nah, konfliknya bermula ada yang membakar rumah, Kak. Ini konfliknya nih. Nah, konflik ASN ada konflik dari bakar rumah, terus akhirnya yang satunya marah. Akhirnya terjadilah pertikaian antara kedua suku. Nah, kira-kira tindakan kita apa nih? Oke. Memupuk kesadaran toleransi antar suku di daerah tersebut. Ini apakah tugas seorang ASN ya menurut teman-teman ya? Kan ini sudah terjadi nih. Kayaknya kalau memupuk ini lebih kepada tugas pemimpin nggak sih? Gimana? Setuju nggak? Ini tugas pemimpin atau orang kepala adat? Gimana teman-teman? Setuju nggak? Iya, kan memupuk kesadaran toleransi. Kita ngasih tahu nih kepada para warganya. Kak, kalau C, Kak, memberikan jaminan hukum. Nah, ini adalah pihak-pihak berwajib ini ya. Pihak berwajib. Oke, berwajib. Ini bukan tugas ASN-nya, ya kan? Nah, kalau ASN itu ngapa, Kak? Ya, yang kita bisa melakukan adalah kita melakukan mediasi. Mediasi itu ngapa, toh, Kak? Membantu memfasilitasi intinya kayak gitu. Biar kedua suku itu membantu memfasilitasi biar kedua suku itu bisa berdamai, fasilitatornya gitu ya. Oke, gimana jawabannya? Yang tadinya jawab A, gimana? Aman kalau jawab B? Aman? Aman. Oke, sip. Oke, sip lah ya, nggak ada masalah. Ya, karena di sini ASN ya teman-teman ya. Ini kuncinya, silakan. Sosial budaya.
Oh ya, ini kata kuncinya ya. Memiliki kepedulian tinggi terhadap kondisi lingkungan sosial budaya tadi karena ada yang bermasalah untuk memperoleh hasil kerja yang sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Jadi kita menyelesaikan sebuah masalah tapi sesuai dengan peranan kita, teman-teman ya. Oke, next, lanjut. Oke, lanjut. Oke, kita lihat. Oh ini. Makasih Mbak. Wah, mantap. Senang. Aku senang. Nek jawaban ini senang banget. Oke, senang. Oke. Saat ini, ya ini aman ya. Oke, ini aman. Kak, kenapa nggak D sih, Kak? Kenapa nggak D? Ya, kalau D ini karena kan di sini ya, teman-teman ya. Kita sebagai orang tua nih, generasi super milenial. Kalau kita jawab D, nanti takutnya kita mencontohkan perilaku kehidupan sehari-hari, ya kan? Yang sesuai dengan nilai Pancasila. Tapi teman-teman, kalau kita cuma ngasih contoh tapi nggak ngasih batasan, bahaya. Maka diperlukanlah batasan-batasan. Kita boleh nih, kayak gini boleh nih, tapi ada batasannya dong. Gitu. Maka jawabannya semua nggak ada yang bermasalah ya. Nah, di sini kita sebagai seorang pemimpin pemerintahan. Ada konflik nih teman-teman nih, ya kan? Oke, oleh karena jumlah mereka sangat banyak mengalah. Setelah itu pemuda pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada pemuda yang lain sukunya. Mendengar cerita itu para pemuda suku yang tadinya itu nggak terima. Akhirnya terjadilah konflik. Beberapa rumah dari suku pendatang harus terbakar, bahkan terjadi pertumpahan darah. Jika konflik itu dibiarkan akan menodai persatuan dan kesatuan NKRI. Nah, jadi kata kuncinya kayaknya ini ya, seorang pemimpin ada konflik, jika konfliknya itu dibiarkan, maka akan menodai persatuan dan kesatuan. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, biar konfliknya ini maksudnya biar nggak ini ya, biar nggak berkelanjutan. Iya nggak sih? Oke, rekonsiliasi itu kayak gimana ya Mbak bahasa panjangnya ya? Ada yang tahu nggak bahasa panjangnya? Ya kayak maksudnya kayak dipertemukan, kayak rembukan nggak sih Mbak? Apa ya? Ada yang ini apa Mbak? Ini Mas Feb, suatu bentuk penyelesaian konflik yang justru menumbuhkan rasa percaya antar pihak yang tengah berkonflik itu. Apa nih? Mendamaikan ya, memulihkan keadaan seperti semula. Oke. Ya. Betul. Ya, ini pernah aku bahas juga di offline ya. Jawaban memang berat ke sini sama ke sini sih. Ya, walaupun aku kemarin dapat kunci-kuncinya di beberapa sumber, cuman kayaknya aku tetap berat A sama E sih. Kalau menurut teman-teman yang mana ya? Kalau A itu juga bagus loh, menumbuh kembangkan toleransi antar suku. Ini tuh kenapa sih Kak? Kok Kakak milih A? Kalau ini tuh jangka panjang gitu. Oke ya, berarti setuju ya. Nah, oke setuju. Oke, A itu preventif ya. Oke deh, setuju ya. Jadi ya untuk kuncinya aku setuju yang ini ya. Walaupun di kuncinya ini tidak maksimal, tetapi nanti kalau tes aku lebih setuju ini nih. Ya kan aku kasih kunci aslinya ya. Nah, kalau aku sendiri aku beratnya antara A sama E teman-teman. Nah, A sama E. Tapi kalau misalnya kita cek lagi jika itu dibiarkan akan menodai persatuan dan kesatuan. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, kalau mengrekonsiliasi itu dia mediasi sekaligus ini ya bisa aja. Cuman gini teman-teman, di soal ini di sini pengaruh nggak peranan kita sebagai pemimpin pemerintahan. Di sini kita pemimpin pemerintahan. Di sini kasusnya pemimpin pemerintahan.
Nah, dia kalau pemerintah tuh rekonsiliasi atau menumbuh kembangkan toleransi antar suku. Kalau menurut teman-teman gimana? Ya ini memang ini banyak perdebatan sih. Ini memang khusus soal nomor 18 sih. Kalau yang lainnya kayaknya aman sih. Oh, belusukan Mas. Mantap, mantap, mantap. Oke. Oke. Melawan penjelasan kembali kedua suku, mengadakan rekonsiliasi. Ini udah terjadi konflik. Oke, kurang konkret Kak yang A. Oke. Oke. Nah, ini memang untuk nomor 18 ya. Ini setiap orang mungkin punya pandangan yang berbeda-beda. Aku tidak membatasi teman-teman ya. Ketika memang teman-teman mantap ya dengan jawaban E, ya aku juga sih juga kuat dengan E gitu ya. Tetapi kalau misalkan A juga nggak bermasalah sih. Mungkin ya menurutku nanti ya. Ini kalau B sama E sih aku lebih kuat yang E sih ya. Mungkin nanti kalau misalkan tes teman-teman jawab seperti ini menurutku nggak masalah. Kak, aku jawab nggak masalah. Mungkin poinnya sekitar 4 sampai 5. Nggak masalah sih. Tapi kalau untuk kasus ini disepakati aja kita mau A atau E ya. Yuk, biar orang banyak, biar mantap. Sepakat ya. Oke, berarti kita ubah pilihannya. Ini kita udah diskusi bareng-bareng nih 5. Walaupun ini soal pemimpin ya teman-teman ya. Oke. Tapi nanti kalau teman-teman yang yakin A, nggak masalah teman-teman. A juga bagus ya. Oke, kita kasih. Berarti A sama E ini untuk kasus ini 5 sama 5. Sekali lagi kenapa? Karena ini menurut pandangan kita semua ada yang berat banget ke A, ada yang berat banget ke E, dan semuanya menurutku bagus. Ketika tes, ya mesti nanti salah satunya bakal 4. Tapi aku nggak tahu yang 4 bakal yang mana gitu ya. Tergantung yang buat soalnya ini. Gimana, aman ya? Gitu aja ya, aman ini. Ya, nggak apa-apa Mbak In. Mungkin ada yang berpandangan A juga, tapi nggak apa-apa sih. Aman sih, E juga aman. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke, lanjut. Kayaknya ini mayoritas E deh. Mantap. Lanjut. Oke. Wah, pengumumannya diundur. Oke, lanjut nih. Silakan, Mbak. Silakan, Mbak Riza. Oke, sambil teman-teman ngerjain di rumah, karena nanti tinggal dicocokkan jawabannya. 75 siswa, Mas Feb. Oke, kita lihat nah. Oke, mantap jawabannya A sama C. Ini kalau soal hot ini jebak banget emang ya teman-teman ya. Wala, ini nih. Ini kok banyak yang C ini, keren. Jago ini. Oke, Anda mendapatkan pekerjaan ya sebagai seorang perawat, tapi kita pulangnya malam. Jadi memang kasusnya kayak gitu. Kita jadi apa, kita suruh ngapa, lalu ada masalah, biasanya gitu. Masalahnya apa? Sering dapat shift malam, pulangnya pagi. Terus masalahnya agar tidak timbul kecurigaan itu gimana? Nah, oke, pertanyaanku, kalau kita bergabung dengan tetangga ketika memerlukan bantuan dan menjelaskan pekerjaan Anda, ini nyelesain masalah yang di atas ini nggak? Kita gabungnya kalau pas ada bantuan aja. Nyelesain nggak? Nggak nyelesain, bener. Kak, tapi masa kita bersilaturahmi ke semua tetangga, Kak? Apa nggak capek? Ingat teman-teman, bersilaturahmi itu nggak harus ketika ada masalah. Bahkan kita memang bukan apa ya bahasa agamanya, bukan diwajibkan, tetapi kita disunahkan lah, boy. Kita untuk menjalin silaturahmi gitu kan, silaturahim ya. Nah, jadi ini nggak bermasalah walaupun ke semua tetangga, karena konteks tetangga di sini biasanya artinya orang-orang terdekat di sekitar tempat tinggal kita. Jadi nggak masalah bersilaturahmi. Nah, jawabannya yang A. Oke, aman ya. 20 ini jago sih karena semuanya master. Betul, itu solutif. Dia nggak merugikan orang lain, dia bertukar posisi teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Lanjut tas. Oke. Ini kuncinya, silakan dicek.
Oh ya, waktunya ini ternyata nggak cukup ya Mbak. Waktu itu kita cukup ya Mbak di waktu sebelumnya itu karena ini Mbak materinya tadi banyak ya Mbak. Iya, sama bahas ini pertemuan kemarin. Oh logika. iya. Ya, betul, betul. Tapi kalau logika aku aman sih, kalau tiuk aku yakin teman-teman udah aman banget sih. Yang sebelumnya itu udah cukup. Nggak perlu ada part 3-nya sih. Oke. Oke, kita bahas bareng-bareng aja ya teman-teman ya. Ya, betul-betul ya. Oke, betul-betul, siap. Siap Mbak. Anda melihat seorang balita menyeberang jalan keramaian, padahal waktu tinggal 5 menit lagi. Ya kan? Apa yang Anda akan lakukan melihat balita itu? Wah, kalau kita misalkan melihat balita, tapi kan balitanya mau nyebrang toh. Nah, kita langsung aja membantunya menyeberangkan jalan, kemudian buru-buru ke kantor karena sudah telat. Kak, kok membantunya menyeberang Kak? Kenapa nggak kita ini Kak? Kita amankan balita tersebut ke kantor atau bawa kantor polisi? Atau ini bawa kantor polisi? Nah, teman-teman, balita, bayi berusia kurang lebih 5 tahun. Dia mau nyebrang jalan. Kita bawa ke kantor polisi. Siapa tahu dia tuh cuman main ke tempat tetangganya. Lah kalau kita bawa kantor polisi, ibunya nyariin lah. Anakku, nangis ibunya kan. Iya, jawabannya ya kita bantu nyebrangin. Siapa tahu rumahnya di depan situ. Diambil kantor polisi, ibunya nyariin, melas. Berikutnya, suasana di lingkungan tempat tinggal Anda memanas karena ada seorang warga tetangga Anda yang membangun pagar pembatas jalan karena merasa bagian tanahnya dia tuh marah-marah karena bagian tanahnya keambil gitu. Akibatnya warga jadi tidak bisa melintas dan menjadi perdebatan warga. Wah, jadi gerok. Bentar. Minum tripanca dulu lah. Jadi, langsung aja lah ya. Berusaha mengingatkan warga tersebut agar tidak bersifat egois dan segera membuka jalan. Tapi ini kondisinya memanas, teman-teman. Walah, bentuso. Nah, kondisinya memanas. Berarti yang mana nih? Ya kita inilah ngajak Pak RT merupakan warga bersengketa untuk duduk bersama mencari solusi. Karena kondisinya sedang memanas, ya kan? Maka ini yang terbaik nih. Kita lihat kuncinya ya. A sama E itu jawabannya. Aman ya? Aman? Oke. Cek jawabannya. Aman. Lanjut. Kalau aman. Lanjut ya. 1, 2, 3. Tes. KKN. KKN itu kan artinya kuliah kerja nyata. KKN itu tuh kita nyatet atau kita melakukan sesuatu hal yang baru. Menurut teman-teman. Kita nyatet-nyatet sesuatu. Memberikan usulan. Bahkan kita kadang membuat. Gitu kan. Nah, berarti yang mana jawabannya? Yang paling berdampak positif paling luas. Yang mana? Iya, yang C. Kita usulkan. Masalahnya ini tuh kan kita kekurangan air untuk nanam padi sulit, hanya musim penghujan saja. Ya udah kita bawa menyalakan saluran air ke lokasi. Mantap, ini bermanfaat banget ya. Oke, 24 ibu kota kita pindah ke Kalimantan kan. Di sana ada danau nih, ya. Pemanfaatannya fungsi danau biar bisa maksimal. Kira-kira gimana ini? Anda usaha kepada pemimpin. Iya, betul Pak. Menjadikan tempat wisata sekaligus budidaya ikan keramba. Budidayanya dapat hasil, tempat wisatanya juga dapat hasil. Maksimal banget jawabannya. Oke, silakan. Poinnya. Dicatat ya nilainya dapat berapa ya? Mbak, sampai 545 ya, Mbak. Soalnya ini tak selesaiin sebentar ya, Mbak. Boleh, Mas. Oke, makasih Mbak Riza. Oke, kita lanjut ya. Tas 25. Hup. Biar teman-teman yang les habis ini lesnya lanjut bisa istirahat dulu. Takutnya nggak kuat nanti. Oke, yuk ini apa nih? Parah kencot. Kencot. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Anet ditugaskan oleh atasan untuk mengikuti pelatihan. Panitia penyelenggara mengatur kelompok kerja diantaranya. Orang-orang yang nggak dikenal, ya nggak masalah. Kalau kita bisa bersosialisasi, ya kan, sosial budaya, mantep nih. Maka jawabannya siap Mas Eko. Berarti yang C ya. Oke, aman ya. Coba kita lihat poinnya. Oke, ya ini C ya.
Wah, sampai nomor 25 teman-teman. Walah 5 menit lagi. Walah, mantap ya. Oke, lanjut lagi. 27, bareng-bareng yuk. Cinta seorang karyawati perfeksionis. Selain cerdas, dia juga detail dalam memperhatikan hal yang penting. Dia kerja di startup, rutinitas yang mengadakan rapat. Oke, ini penting. Nih ya. Jadi aku mau ngambil ini deh kesimpulan. Intinya soal TKP itu kita sebagai apa, peran kita apa, ya kan? Lalu kita hadapin sebuah masalah di sini, ya kan? Mana nih masalahnya? Pada suatu momen rapat ada rekan kerja Sinta yang mengajukan usul yang sangat berbeda dengan Sinta. Nah, biasanya gitu. Gampang. Aku yakin teman-teman bisa. Ini kebetulan cuma satu masalah nih. Dua. Selain itu dia mengatakan bahwa ide yang dikemukakan Sinta kurang tepat dan tidak rasional. Nah, itu masalahnya dua. Maka solusinya kita menyelesaikan masalah sesuai peran kita apa gitu. Loh, 26 apa belum? Oh, 26 ini toh. 26 ini udah nih tadi yang ini ya, dia. Oke, sorry, 26 dia. Kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, ternyata nggak cukup ya waktu 100 menit kurang. Kurang ternyata toh. Walah. Oke. Nah, 27 nih bantuin yuk. 27 yang mana nih kira-kira? Yang solutif. Betul Mas Dito, Mbak Citra dan teman-teman. Ya Kak, solutifnya inilah Kak, kita coba saling memahami. Ya belum tentu ideku paling bagus, belum tentu idemu paling bagus, kita saling memahami. Coba dirundingkan idenya masing-masing untuk mengetahui kelebihan dan kelemahannya. Pastikan setiap ide ada kelebihan dan kelemahannya. Nah, setiap ide sehingga dapat dipadukan untuk menghasilkan rencana terbaik. Wah, itu yang paling solutif nih. Jadi nggak nyinggung si A, nggak nyinggung si B, malah bisa memadukan itu yang paling solutif. Yang Oke, aman. 28 Kak, silakan. Kita mau ngadain surprise. Bosnya puasa, gimana? Kita makan minta izin apa kita tunda sampai buka puasa bareng-bareng? Ya, yang A, betul. Memberitahu rekan Anda menunda. Kenapa menunda? Karena yang punya acara kita yang bikin. Kita yang bikin untuk atasan. Masaknya kita minta petunjuk, Pak, gimana Pak, ini mau ditunda apa enggak makannya? Pasti atasannya ngomong, ya lanjutin aja, atasannya enggak enak, karena kan kita yang bikin acara, ya berarti kita yang nentukan, kita yang memberi keputusan, ya. Oke, ya. Maka A jawabannya ya, mantap ya, itu biar bisa bareng-bareng. Ini poinnya teman-teman, silakan. Ini poinnya. Oke. Oke, aman ya. Lanjut. Silakan. Oke, di sini kita sebagai kurir. Nah, kurir. Kalau kurir itu ngomong, wah Bu, mendengarkan. Terus habis itu jelasin bahwa kurir tugasnya hanya mengantar. Oh, ini nggak nyelesain masalah. Maka jawabannya minta maaf, dengerin. Beritahu ke atasan Pak, barangnya ada yang salah, keliru. Tapi kita nggak bisa memastikan kita bisa nganterin. Siapa tahu yang salahnya bukan di kurir atau bukan di jasa ekspedisinya, tapi yang salah di pengirimnya. Bisa aja. Jadi terbaik ya. Nah, kalau ini ya jawabannya mana nih? Ini mana nih? 30. Oke. Yang udah nikah nih, Mas Dito udah nikah, Mas. Mas, masa membantu tugas-tugasnya terbengkalai? Kan nggak selalu suami istri sama pekerjaannya. Mohon maaf, misalkan istrinya dokter, suaminya misalkan ini dia punya usaha las, tukang las gitu. Nah, masa kita membantu tugas istri-istrinya, siapa tahu kan beda bidang gitu kan. Ya, jadi mantap ya jawabannya ya yang B ya. Oke, kita semangati. Semangat. Oke. Nggak apa-apa, Mas. Malah lebih inget nek belajar salah lagi malah inget ya. Teman-teman, ini jam 5.45 lagi ke B ya. Nanti teman-teman apa ngecek ini ya kuncinya aja ya. Kita cek kuncinya aja. Silakan dicocokkan. Nanti silakan di total ya 29.30.
Silakan nanti di total. Ya cek kunci aja nanti coba dipahami ya. Kalau bingung nanya besok ya. Yuk. Nanti oke. Nanti di total. Ini total ya. Jawabannya E sama B. Oke, lanjut 31, 32 nih. Dibagiin, Mbak. Bagiin, Mbak. Oke. Ini jawabannya B ya. Tolong dinilai nanti komen terakhirnya. Dinilai. Ini E. Yang dapat nilai 1 ditulis 1, jangan 5 ya. Oke. Hari Kamis, Kak. Oke, 33. Oke, 33 yang D. TWK Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu ada TWK dan TKP. TWK dan TKP, Kak. TWK-nya kita ke implementasi Pancasila, Kak. Ada 45 butir, Kak. Semua soal yang berhubungan sama implementasi Pancasila 45 butir, Kak. Kita bahas itu. Semangat, Kak. Biar nggak kribo, biar bisa bedain sila 1, 2, 3, 4, 5. Kita bahas soal yang banyak. Semangat, Kak. Oh, sejarah kemerdekaan, Mbak, yang keluar, Mbak. Pilar negara dia NKRI. Tapi kalau sejarah kayak perang, itu apa? Dowes Doker keluar. Betul, Mas. Dowes Doker keluar. Betul. Keluar dia. Ya, lanjut. Oke, undang-undang. Oke. Ya, tokoh keluar, Mbak. Ini aku dari teman-teman tahun lalu ya. Tahun lalu sama yang sekarang. Tahun lalu itu berarti 2000, pas Mbak itu ya. Berarti 2019 sama 20 ya. Itu ada Cipto, Mangunkusumo, Dowes Doker. Nah, ada ini, apa namanya? Ki Hajar Dewantara. Budi Utomo. Nah, itu. Mbak Riza, aku belum ngasih tahu kisi-kisi TWK ya, Mbak ya? Belum, yang keluar ya, Mbak ya? Iya, belum. Besok aku mau kasih bocoran soal-soal keluar TWK apa. Pas materi TWK tapi ya. Jadi teman-teman gak usah ngapalin semua gitu. Kak, katanya membocorkan itu tidak boleh, Kak. Nah, membocorkan yang nggak boleh itu saat pelaksanaan tes. Ini sudah selesai tesnya yang SKD kemarin ya. Jadi kita mau ngasih tahu yang kemarin-kemarin keluar apa aja. Nanti kita pilih, nanti yang dipilih itu yang dipelajari aja. Oke, aman ya. Lanjut lagi teman-teman. Lanjut lagi. Ya FR itu bocoran tuh, Kak, sebenarnya, Kak. Bocoran tuh FR. FL tuh field report. Maksudnya dia itu dari lapangan tadi yang udah ngerjain. Opo mau sing metu dikirim karo koncone. Tapi kalau menurutku kan soalnya berbeda. Tapi kadang-kadang sama. Jadi ya apa ya, bisa dikatakan kalau kita sama teman kita berbagi, nih soal kok aku dapat ini cerita ya, kan itu bukan bocoran, kita cuma ngasih tahu nih soalnya apa aja sih tipenya. Mas Webi apa ini? Scroll ke bawah yang ada poinnya. Oh sorry, Mbak. Sempat dapat 3 nomoran dari channel Arif. Oh, Arif toh. Ya itu Arif temanku itu. Kemarin aku borong bukunya Arif, Mas. 56 biji. Gimana, Mas Arif? Arif apa, Mas Arif? Oh, maksudnya Arif ini ngasih FR ya pas tes. Ya enggak apa sih, Mas, kan belum tentu sama sih. Kan gambaran juga. Oke, lanjut. Oh iya, Mas, bener-bener. Pas 2019 kemarin ya, Mas Tommy ya. Oke, ini teman-teman poinnya. Oke. Arif siapa? Arif Muhammad. Iko lo. Ngakak lo. Iko. Dah, lanjut ya teman-teman. Iko.
Yuk 41. Wah, mantap 41 ini. Yuk 41 ini. Dah. Nanti kita total ya teman-teman ya. Oke, kita total nih. Bentar lagi kita total. Ini yang ini profesional ya ini. Oke. Pelayanan publik. 40 apa? 40 Mbak. Oke, 42 udah ya. 42 yang A. Oke, ini tadi yang B, C. Lanjut. 43, 44. Loh. 43. Loh mana Mbak? 43, 44 belum ada atau kuncinya? Lah. Di atas. Terus. Oh iya, berarti belum. Oh hilang lah. Ayo, gak ada kuncinya ayo. Yang mana nih? Kira-kira ayo. Yang mana nih kira-kira? 43 yang mana? Yuk. Malah ke skip. Yuk. Kita seorang pelanggan ngurus surat dengan waktu yang cepat, teman Anda kelelahan. 2 masalah. Orang pengen cepat tapi temannya lelah. Butuh istirahat. Kalau kita paksa teman kita, berarti bukan jawaban maksimal. Kalau kita urus orangnya suruh lambat, kasihan orangnya minta cepat. Sementara Anda masih punya tugas belum selesai dan harus diselesaikan. Kalau kita ninggalin pekerjaan kita, bermasalah nggak? Ninggalin pekerjaan kita bermasalah nggak? Ninggalin pekerjaan kita bermasalah. Kita punya tugas yang harus diselesaikan. Teman kita kerja kecapean, ada orang yang ini. Berarti ini kalau kita paksain semuanya nggak maksimal. Solusinya apa coba? Kak, aku kerjain Kak tugasku sampai selesai baru membantu teman. Lah temennya kelelahan, minta diurusin cepat, nyelesain masalah nggak yang E ini? Yang E nggak solutif. Kita nyelesain pekerjaan lah, kita dalam berapa waktunya berapa? Waktunya ini berapa? Orangnya pengen segera. Ya maka terbaiknya kita konsul ke pemimpin kita, ke atasan kita. Minta apa? Minta petunjuk Pak, gimana Pak? Orangnya minta cepat. Maka pemimpin yang baik akan memberikan solusinya. Setuju nggak teman-teman? Setuju nggak? Kita punya tugas juga loh yang harus kita selesaiin loh. Nah, kecuali tugasnya nggak mendesak. Makasih Mbak Riza. Poinnya dikirim Mbak Riza tadi. Mbak, itu poinnya. Oh, makasih. Nah, sama nih, maka lewat Mas Feb, maaf. Ya nggak, ya Mbak siap nggak apa-apa. Ini jawabannya nih ya. Oke, mana nih? Nah, mana nih? Dah. Oke, jawabannya dari kirim Mbak Riza. Dan terakhir, nomor terakhir tanpa kasih kunci ya, coba ya. Oke. 45 nih. Teman-teman, 45 mana yang paling efektif bisa menyelesaikan masalah dengan cepat? FAQ, selesai. Apakah dengan kita bentuk ini, sistem ini, maka pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan dapat ini apa ya? Maksudnya ini apakah nyelesain masalah ini teman-teman? Kan miskomunikasi dari hal-hal teknis yang sering kita keluhkan masyarakat mengproses pelayanan Anda. Maka yang terbaiknya adalah mendirikan loket customer service. Kalau ada loketnya, biasanya bisa langsung terselesaikan. Kadang kalau kita cuma nelpon, ngeliat website, itu kadang belum selesai semua masalahnya. Yang paling cepat adalah kita ke loketnya langsung, bisa dapat konsultasi di situ. Jawabannya yang D. Oke, restart mode. Ya Mas, betul banget ya. Oke teman-teman, jadi intinya materinya ini, nanti ada kuncinya ini ya. Oke, silakan total teman-teman dapat nilai berapa? Silakan. Total dapat nilai berapa? 188. Lumayan. Yuk 197, 197. Wah. Keren. Keren teman-teman. Minimal 185. Kak, aku di bawahnya Kak. Gak apa-apa. Masih part 1. Masih punya part 2, 3, dan seterusnya. Sorry ya teman-teman, udah 2 jam. Ini udah batasnya udah lewat banget. Aku mau ngajar lagi habis ini. Jadi aku mau ngucapin terima kasih banget buat teman-teman. Makasih buat Mbak Riza dan teman-teman semuanya. Sehat-sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan.
Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai jumpa Mas Dito wabarakatuh. nanti malam jam 18.45. Dadah.